Mudah-mudahan desa-desa kita di seluruh Indonesia tetap eksis di tengah-tengah dunia saat ini lagi menghadapi ancaman atau bahaya krisis pangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Salam hormat, salam kenal Bapak. Saya Lutfi, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Yang saya hormati pula Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para narasumber, seluruh peserta webinar, Sobat Propak Tani di seluruh Indonesia, khususnya temanya saya lihat hari ini untuk Provinsi Jawa Tengah. Mari kita bersyukur siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa hadir dalam webinar yang sangat baik ini. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mencatat dari tahun 2015 sejak kebijakan dana desa ada, sampai dengan tahun 2022 ini pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar, 468 triliun rupiah. Mulai 2015, 2016 naik terus sampai 2021 dan 2022 ini, dana yang dikucurkan dialokasikan oleh pemerintah mencapai 468 triliun rupiah. Apa yang dihasilkan dari dana yang sangat besar? Kami mencatat dari tahun 2015 sampai 2021 banyak aktivitas infrastruktur yang dilakukan oleh desa-desa kita, 74.962 desa di Indonesia. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembangunan jalan-jalan desa. Kami mencatat sudah lebih dari 200.000 kilometer panjangnya tahun 2015 sampai 2021. Ada pembangunan jembatan, ada pasar desa, ada BUMDes, ada tambatan perahu, ada embung. Embung ini sudah dibangun dan direvitalisasi, tapi ini embungnya tidak seperti dengan embung yang dibangun Kementerian Pertanian. Ini adalah embung-embung yang berskala desa, itu sudah 4.500-an unit. Tentu embung ini juga bermanfaat untuk pengairan sawah-sawah yang ada di desa-desa yang dibangunkan embun melalui dana desa tersebut. Ada juga pembangunan irigasi, kami mencatat dari dana desa ini sudah 71.000 unit atau kegiatan di 71.000 tempat. Kemudian ada penahan tanah, terus ada sarana olahraga, ada air bersih, MCK, Polindes, dan semuanya, termasuk kegiatan-kegiatan PAUD, Posyandu, dan sumur. Bapak dan Ibu sekalian, Menteri Desa diberikan mandat atau amanah oleh PP nomor 22 tahun 2015 untuk setiap tahun menerbitkan peraturan menteri yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Jadi ini setiap tahunnya kita update, kira-kira apa yang relevan terjadi sesuai dengan kondisi real yang terjadi pada saat tersebut, kita selalu sesuaikan dengan Permendes yang kami terbitkan. Tahun 2021 yang lalu kita sudah menerbitkan Permendes nomor 7. Permendes nomor 7 tahun 2021 ini mengatur dana desa ini diprioritaskan untuk apa-apa saja di tahun 2022. Artinya Permendes 2021 ini mengatur prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Jadi 68 triliun dana desa yang kita bagi ke seluruh desa seluruh Indonesia, kita buatkan panduannya berupa Permendes untuk dipedomani desa-desa kita untuk dana desanya ini digunakan untuk apa. Tahun 2022 ini ada 3 prioritas pokok yang harus dibiayai dari dana desa. Pertama adalah pemulihan ekonomi. Jadi dana desa boleh dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Tetapi ini sebatas kewenangan desa. Apa-apa saja, termasuk penanggulangan kemiskinan, pembangunan pengembangan ekonomi produktif, terus pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, BUMDes bersama.
Lalu prioritas yang kedua adalah dana desa ini boleh dipakai untuk mensupport program-program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Apa-apa saja itemnya. Salah satunya adalah bagaimana dana desa ini dipakai untuk penguatan ketahanan pangan nabati, ketahanan pangan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Selain item-item yang boleh digunakan untuk program prioritas nasional tadi ini seperti pendataan, boleh dana desa dipakai untuk melakukan pendataan yang berbasis, kalau di Kementerian Desa ini kita dorong untuk melakukan pendataan yang berbasis pembangunan berkelanjutan, SDGs. Kemudian dana desa bisa dipakai untuk pengembangan desa wisata, untuk pencegahan stunting, untuk pengembangan desa inklusif. Nah, jadi tema kita hari ini, kita diskusi sharing pendapat siang hari ini terkait dengan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Ini sudah sangat jelas dengan regulasi yang kami buat tahun kemarin untuk dipedomani tahun 2022 ini bagaimana dana desa boleh dipakai untuk penguatan ketahanan pangan. Definisi kami itu pangan nabati ataupun hewani. Bapak dan Ibu sekalian, poin yang ketiga, tapi mungkin ini tidak menjadi bahasan pendalaman kita siang hari ini adalah bahwa dana desa juga boleh dipakai untuk mitigasi, untuk penanganan bencana alam ataupun bencana non alam sesuai kewenangan desa. Jadi bisa untuk mitigasi penanganan bencana alam, misalnya di desa terjadi banjir, longsor, maka untuk penanganan awalnya boleh dana desa ini dipakai untuk buat posko-posko penanggulangan bencana, tempat-tempat evakuasi, posko-posko darurat, tenda-tenda darurat, dan lain sebagainya. Begitupun halnya dana desa ini boleh dipakai untuk bencana non-alam. Kita berharap COVID ini bisa segera selesai, tapi toh seandainya masih ada dan ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka dana desa juga boleh dipakai untuk penanggulangan pandemi COVID yang berskala desa. Kemudian kita juga pada poin ketiga ini dana desa bisa dipakai untuk pemberian bantuan langsung tunai di tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu sekalian, sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa melalui Permendes ini, di penghujung tahun 2021 juga telah terbit Perpres Peraturan Presiden Nomor 104. Perpres ini sudah sangat jelas mengatur bahwa 40% dari total dana desa dipakai untuk jaring pengaman sosial, yaitu bantuan langsung tunai, BLT dana desa. Kemudian 20% dari total dana desa itu dipakai untuk program ketahanan pangan hewani nabati, pangan hewani nabati. Nah, saya menghitung-hitung, kalau dana desa kita ini 20% dari alokasi dari pagunya dipakai untuk ketahanan pangan, maka paling tidak kita punya cukup dana besar kalau ini di-manage, dikelola secara baik, dikelola secara terarah. Tahun ini kan tahun 2022, dana desa kita seluruh Indonesia ini totalnya 68 triliun. Kalau konsisten 20% dari pagu ini dipakai untuk ketahanan pangan, maka artinya tahun 2022 ini 68 triliun kali 20% berarti ada sekitar 13,6 triliun. Angka yang sangat besar, dana yang sangat banyak. 13,6 triliun dana di desa-desa kita yang memang diharuskan untuk diikhtiarkan, dipakai untuk program ketahanan pangan hewani nabati. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, sesuai Perpres ini selain 40% tadi untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, kemudian masih kita minta untuk dialokasikan 8% untuk dukungan pendanaan penanganan COVID yang berskala desa. Kemudian masih ada program-program lainnya, ini selain 48 dan 20% tadi berarti masih ada sisa 32%. Inilah yang 32% yang kemudian dibahas, dimusyawarahkan di level desa, kira-kira apa yang menjadi program-program prioritas mereka. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Desa mendorong pembangunan di level desa ini di dalam rangka
mewujudkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Tetapi kita di Kementerian Desa, kalau secara global SDGs ini ada 17 item, kalau di Kementerian Desa menjadikannya 18, SDGs ke-18 ini adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, lebih pada bermuara untuk hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di desa. Kalau hasil pendataan di level desa, ternyata persoalan-persoalan yang ada di desa tersebut melalui hasil pendataan itu, ternyata desa itu klasternya adalah desa yang harus ditangani, misalnya adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, infrastruktur dan inovasi desa yang sesuai dengan kebutuhan, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, kemitraan untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, maka ini adalah SDGs yang kita dorong desa yang tentu karakteristik ini sesuai dengan tema diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana karakteristik desa yang seperti ini yang kita dorong untuk pemenuhan bagaimana kebijakan-kebijakan ketahanan pangan ini bisa dieksekusi di level desa dengan menggunakan dana desa. Kementerian Desa, Bapak dan Ibu sekalian, juga telah menerbitkan, kami baru-baru ini tanggal 11 Juli tahun 2022, bahkan telah menerbitkan Kepmendes, Keputusan Menteri Desa, yang mengatur tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Ini sebenarnya dalam Permendes nomor 7 tahun 2021 kemarin, itu sudah sangat jelas bahwa dana desa ini dipakai untuk ketahanan pangan. Tetapi dengan banyak masukan, banyak pertanyaan dari 74.000 desa terkait ini, kemudian kita menerbitkan lagi panduan betapa ketahanan pangan di level desa ini harus menjadi concern kita, harus menjadi perhatian kita dan perhatian seluruh desa di seluruh Indonesia. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan gambaran kepada kita, menceritakan bagaimana kita harus mengantisipasi krisis pangan secara global yang itu mungkin bisa terjadi. Bahkan Bapak Presiden pada beberapa kesempatan, Bapak Presiden sudah mengingatkan bagaimana ketahanan pangan ini kita harus termasuk di dalamnya dana desa bisa dimanfaatkan untuk mensupport program ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat seluruh dunia dengan kondisi yang ada sekarang ini, negara-negara sekarang yang punya pangan ini sudah mulai mengunci untuk tidak mengirim pangannya ke luar negeri, untuk tidak mengekspor hasil pangan mereka. Ini artinya bahwa kalau kita tidak siap sejak sekarang, maka kondisi untuk krisis pangan ini tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di Indonesia. Makanya berbagai kebijakan di level nasional dan juga kami buat regulasi-regulasi yang mengatur dana desa ini untuk kita dorong agar betul-betul dana desa ini dipakai untuk program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk apa kemudian Keputusan Menteri nomor 82 tahun 2022 ini kami terbitkan? Paling tidak panduan ini kami terbitkan untuk mewujudkan bagaimana kecukupan pangan itu bagi seluruh warga desa tersedia. Dan memastikan desa terlepas dari kerawanan pangan. Terus yang berikutnya adalah bagaimana dana desa ini dipastikan untuk sesuai dengan persentasenya dipakai untuk program-program ketahanan pangan. Jadi memang Kepmendes ini kita sudah secara masif sudah kirim ke seluruh desa-desa dan bahkan kita sudah memberikan bekal keputusan menteri ini ke seluruh pendamping yang dimiliki oleh Kementerian Desa. Karena Pak Dirjen, kalau sekiranya Pak Dirjen masih bergabung, kami Kementerian Desa punya 35.000 pendamping desa yang mereka ini secara kompetensi dibina oleh Kementerian Desa
35.000 pendamping desa ini di seluruh Indonesia, kami sudah menginformasikan dan memastikan bahwa program kebijakan pangan yang ada di desa ini mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya paling tidak saya ingin menyampaikan ada beberapa prinsip ketahanan pangan di level desa sesuai dengan amanah Kemendes nomor 82 tahun 2022 ini. Pertama adalah prinsip kegotong royongan. Bagaimana mengutamakan budaya bangsa Indonesia, di mana budaya kita yang saling bantu, saling menolong ini tetap kita terapkan, kita pertahankan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian prinsip keswadayaan, bagaimana menghargai, mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengolah sumber daya yang dimiliki yang ada di desa-desa kita. Kemudian prinsip keterpaduan, ada upaya yang dilakukan secara terpadu di lintas sektoral pembangunan di desa mencakup semua lembaga di desa yang berkaitan. Jadi bukan hanya lembaga pemerintahan desanya, tetapi lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa pun kita harapkan untuk lintas sektoral membangun desa ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada juga prinsip partisipasi. Bagaimana keikutsertaan aktif masyarakat desa dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan. Jadi betul kata Pak Dirjen tadi, bahwa ketahanan pangan ini sebenarnya harus dimulai dari individu, dari pribadi masing-masing. Makanya kita pun mendorong bagaimana ada keikutsertaan partisipasi aktif masyarakat desa. Jadi bukan pemerintahnya yang sibuk untuk ketahanan pangan, untuk program-program ketahanan pangan ini, tetapi bagaimana melibatkan seluruh masyarakat desa untuk secara sadar, secara semangat untuk program-program ketahanan pangan ini dikawal di seluruh desa. Ada prinsip ketersetaraan, mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat dengan tidak membeda-bedakan. Prinsip kemandirian, mengutamakan pendayagunaan seluruh sumber daya pembangunan yang ada di desa. Kemudian keberlanjutan, tentu kita harapkan bahwa desa ini harus melakukan upaya perlindungan dan pengolahan sumber daya pertanian, sumber daya perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan lain-lain yang ada di desa. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat slide berikut, anggaran pendapatan belanja desa untuk ketahanan pangan itu sebenarnya ada dua sumber. Pertama adalah sumbernya dari dana desa, yang saya sebut tadi bahwa 20% dari dana desa itu wajib untuk program ketahanan pangan. Kemudian juga ada sumber dana lain. Sumber dana lain ini Kementerian Desa tidak mengaturnya, tetapi yang khusus dana desa kita sudah buatkan regulasi itu minimal 20%. Dana yang bersumber dari dana desa ini yang kemudian dipakai untuk mewujudkan ketersediaan, untuk mewujudkan pemanfaatan dan keterjangkauan pangan yang ada di desa. Kita rinci Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, para peserta webinar, untuk ketersediaan pangan di desa, indikatornya bisa dilihat misalnya adalah ketersediaan pangan dari hasil produksi yang ada di masyarakat. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa. Tadi Pak Dirjen juga sudah sampaikan betapa lumbung pangan ini juga perlu untuk digaungkan, disiapkan di desa. Jangan sampai habis panen tidak ada lumbung pangannya, malah pangannya tidak bisa tersimpan, terkelola dengan baik. Kita di Kementerian Desa pun menjadikan lumbung pangan ini adalah hal yang boleh dibiayai dari dana desa, lumbung pangan yang berlevel desa. Terus ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. Untuk keterjangkauan pangan di desa ini, indikatornya adalah kelancaran distribusi dan pemasaran pangan yang ada di desa, kemudian ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, ataupun dalam keadaan darurat. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan pangan di desa, indikatornya adalah konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Jadi kalau saya mencermati
apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan tadi bahwa ayo kita bukan hanya mengandalkan beras untuk kebutuhan pangan kita, untuk makanan sehari-hari kita. Kita ini adalah negara yang serba ada di Indonesia. Gunungnya ada, lembahnya ada, sungainya ada, hutannya ada, semuanya. Sangat kaya raya. Begitupun hasil pangannya. Kalau daerah kita atau desa kita potensial di produk unggulan jagung misalnya, bagaimana jagung ini bisa dikelola dengan baik dan menarik masyarakat untuk kemudian bisa menjadi bahan konsumsi. Kalau daerah kita, desa kita punya potensial di bidang umbi-umbian, bagaimana umbi-umbian ini juga bisa menjadi makanan pokok sehari-hari masyarakat yang kemudian umbi-umbiannya ini dikembangkan terus dengan boleh menggunakan dana desa. Begitupun halnya dengan produk-produk unggulan atau hasil-hasil pangan lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Penguatan ketahanan pangan nabati hewani, ini ada beberapa contoh yang kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan kegiatan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022 ini. Jadi bisa dana desa ini dipakai untuk pengembangan usaha pertanian. Kalau desa itu potensial dan karakteristiknya adalah pertanian. Kalau desa itu potensial dan punya lahan yang baik, cocok untuk perkebunan, maka dana desa ini jangan untuk pertanian, tapi perkebunannya yang dibiayai. Kalau untuk perhutanan, peternakan, ataupun perikanan, tentu kita menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki tersebut. Nah, ini yang kedua ini adalah pembangunan lumbung pangan desa. Ini adalah contoh prioritasnya juga. Jadi sekali lagi bahwa dana desa ini boleh dipakai untuk pembangunan lumbung pangan desa. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini, kalau dikaitkan dengan regulasi yang kami terbitkan di Kementerian Desa ini sangat sejalan, sangat saling mendukung. Jadi tadi saya katakan kita punya 68 triliun dana desa tahun ini, kalau itu dikali 20% sebagai kewajiban yang harus dan mutlak diarahkan untuk pembangunan di desa untuk program ketahanan pangan, artinya 68 triliun itu kalau kita kali 20%, ada 13,6 triliun yang bisa dipakai untuk mendukung program-program ketahanan pangan. Dan saya pikir di Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan juga sudah banyak program-program lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, contoh lainnya adalah penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah. Jadi basisnya kita ini di Kementerian Desa, bahwa dana desa digunakan untuk apa, untuk apanya, itu putusannya dalam musyawarah desa. Karena musyawarah desa itu adalah forum tertinggi yang bisa memutuskan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi perencanaan di level desa. Jadi kalau daerahnya cocok untuk ikan, ya ikan. Kalau cocok untuk pertanian, pertanian. Cocok untuk umbi-umbian, ya untuk umbi-umbian sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Di samping itu, untuk prioritas 2022 ini kita mendorong dana desa ini dilakukan pengolahan pasca panen. Kenapa? Karena kami tidak mengharap dan program atau produk unggulan yang ada di desa itu kemudian begitu selesai dipetik langsung dijual. Tapi ada pengolahan dulu pasca panen. Setelah panen diolah dulu. Karena kalau diolah, itu artinya ada penambahan nilai ekonomi, ada added value, ada nilai ekonomi yang bertambah. Ada penciptaan lapangan kerja di desa. Nah, kalau misalnya gabah, begitu dipanen langsung dijual, ini kurang begitu menyentuh. Tapi kalau dia dikelola dulu, kan ada penciptaan lapangan kerja baru. Sampai awal syukur-syukur kalau sampai dengan packagingnya itu di desa. Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada beberapa langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa. Langkah pertama adalah kita memastikan ini sesuai dengan Kepmendes 82 tadi,
Bagaimana memastikan program kegiatan yang direncanakan itu merupakan kewenangan desa? Karena tidak boleh juga, kan banyak program-program prioritas nasional nih, ada stunting lah, ada segala macam, termasuk ketahanan pangan ini, tetapi sifatnya dana desa ini bukan pembiaya utama, bukan membiayai mutlak, tapi dia adalah supporting. Jadi kita dalam pemanfaatannya, dalam penggunaannya harus dipastikan bahwa apakah yang dibiayai, yang ditangani ini betul-betul sudah merupakan kewenangan desa atau tidak. Yang kedua adalah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. Sekali lagi, apa yang dibiayai dari dana desa itu putusannya ada pada putusan musyawarah. Kemudian yang ketiga, program kegiatan yang direncanakan itu dipastikan bahwa dia masuk dalam RKP desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan APB desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. RKP desa dan APB desa ini kemudian dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa perlu dipublikasikan? Karena kita ingin masyarakat tahu dan masyarakat terlibat bahwa dana desa ini memang betul-betul diperuntukkan sesuai dengan regulasi yang nantinya kita harapkan itu betul-betul memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat kita di desa. Ada peran kelembagaan di desa. Ada kelembagaan di desa, kami mencatat pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes dan BUMDesma, terus kemitraan dan masyarakat itu sendiri. Kita harapkan ini semua berkolaborasi, saling bersinergi untuk mewujudkan bagaimana ketahanan pangan ini bisa dibiayai dari dana desa untuk masyarakat desa tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada, saya mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada peran pemerintah daerah di dalam pemberdayaan masyarakat. Kita di Kementerian Desa juga sudah, jangan sampai ada yang bertanyakan bagaimana dana desa ini posisi pemerintah daerah di dalam hal mengawal program ketahanan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa. Jadi pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan oleh desa itu sendiri ataupun pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pasal 77 ayat 1 dan ayat 2, bahwa pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Jadi memang ada kewenangan pemerintah yang diberikan ruang untuk ikut di dalam mengawal bagaimana pemberdayaan masyarakat ini di desa-desa kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin lanjut untuk, karena ini khusus Jawa Tengah ya, Provinsi Jawa Tengah, bagaimana pemanfaat. Saya tadi dapat informasi dari Pak Franky, dari moderator, bagaimana fokus kita diskusi siang hari ini terkait dengan Provinsi Jawa Tengah, bagaimana pemanfaatan dana desa tahun 2022 di Jawa Tengah. Jawa Tengah, kalau kami mencatat sesuai apa yang ada di dalam aplikasi MonFDD, pagu dana desa di Jawa Tengah itu tahun 2022 adalah 8,1 triliun rupiah. 8 triliun 116 miliar. Sekian. Ini di Jawa Tengah. Seandainya 8,1 triliun ini konsisten dipakai 20% diantaranya untuk ketahanan pangan, program-program ketahanan pangan, kalau 8,1 triliun ini dikali 20%, artinya 1,6 triliun dana di Jawa Tengah, di desa-desa Jawa Tengah. Ini adalah program ketahanan pangan, dananya sangat besar, Pak Didi, Pak Kadis Permades Jawa Tengah. Ini sangat besar.
Kalau ini di-manage secara baik, maka masalah-masalah ketahanan pangan di Jawa Tengah ini sedikit banyaknya punya arti yang cukup besar untuk mengatasinya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi angka di Jawa Tengah ini sangat besar, 1,6 triliun. Kalau dikalkulasi secara nasional, artinya dari 68 triliun dana desa se-Indonesia, terus Jawa Tengah dapat 8,1. Kalau secara nasional 68 triliun kali 20%, berarti secara nasional ini ada 13,6 triliun dana desa yang dipakai untuk program ketahanan pangan. Dari jumlah 13,6 triliun itu, Jawa Tengah itu sudah 1,6 triliun, berarti 11,76% dari dana desa untuk ketahanan pangan nasional ini masuk ke Jawa Tengah. Angkanya sangat besar. Sehingga kami sangat berharap, ya mungkin karena penduduk Jawa Tengah sangat banyak juga, desa-desanya juga sangat banyak, ya kami harap kiranya pemerintah daerah setempat ikut mengambil peran untuk ikut melakukan pemantauan, ikut melakukan pengawasan terhadap desa-desa kita agar mereka sesuai dengan regulasi dan dana desa tersebut untuk program ketahanan betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang sisi kanan ini pemanfaatan dana desa di Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari APBDes-nya, ini APBDes Pak Didi, Pak Kadis, ini untuk ketahanan pangan baru 1,4 triliun. Padahal saya bilang tadi, dari 8,1 triliun pagunya 20% itu 1,6. Jadi mestinya masih ada 200 miliar nih yang belum dimasukkan dalam APBDes. Apakah terlambat nginput atau memang ada belum diprogramkan? Mohon bantuannya teman-teman yang ada di Jawa Tengah termasuk Pak Kadis untuk membantu kami mengawal ini. Saya mencatat masih ada sekitar 200 miliar ini yang harus kita kejar untuk program ketahanan pangan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, bisa pada slide berikutnya kita rinci ya, untuk Jawa Tengah program ketahanan pangannya, misalnya Kabupaten Cilacap. Cilacap itu dari 269 desa, anggaran dana desa untuk program ketahanan pangan itu ada 53 miliar. Ini kami catat dari aplikasi kami nih. Banyumas, dari 301 desa, anggaran dana desa untuk ketahanan pangan 61 miliar. Jadi memang ini besar-besar sebenarnya, cuma dia tersebar di tiap-tiap desa sehingga gaungnya kurang begitu ini. Sehingga kalau ada pembinaan, ada semacam edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, setempat, saya pikir sasaran apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, apa yang diharapkan Pak Menteri, apa yang diharapkan Pak Dirjen ini kita tidak terlalu setengah mati, Bapak dan Ibu sekalian. Begitupun dengan daerah-daerah lain yang saya catat tadi dari 7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan yang tercatat dalam aplikasi, mereka yang menganggarkan untuk program ketahanan pangan ini 1,4 triliun rupiah. Kalau berbicara ideal tadi, mestinya 1,6 triliun. Masih ada 200 miliar. Mohon bantuan Bapak-Bapak di Dinas Permades, Kabupaten Kota, siapa tahu juga ikut hadir dalam kesempatan ini untuk ikut mendorong. Karena ini program yang sudah sangat jelas kita tentukan persentasenya. Dan ini pasti kita akan evaluasi nanti di akhir tahun. Ini sebelum berakhir Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa contoh-contoh kegiatan. Ini contoh kegiatan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Contohnya kami tarik Kabupaten Cilacap, di Kabupaten Majenang, Desa Mulyadadi. Ada kegiatan yang dibiayai dari dana desa peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi pengolahan tanaman pertanian. Ini alat produksi ya, peningkatan produksi peternakan, pembangunan saluran irigasi, pembangunan rehabilitasi. Kemudian Desa Keracak, rehabilitasi peningkatan
bantuan perikanan, ini bantuan bibit pakan ikan, peningkatan produksi peternakan dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh Bapak dan Ibu sekalian di desa-desa kita yang menggunakan dana desanya untuk mensupport ketahanan pangan ini. Coba halaman berikutnya. Ini ada desa Ginandong, Karang, Kabupaten Kebumen, rehabilitasi kolam perikanan darat, peningkatan produksi tanaman pangan, penguatan ketahanan pangan tingkat desa, ini pembangunan lumbung, pembangunan saluran irigasi, bantuan bibit pertanian, dan peternakan. Ya kalau ada bantuan-bantuan bibit pertanian seperti ini harus betul-betul disinkronkan dan harus tepat sasaran, agar tidak tumpang tindih dengan program-program serupa dari kementerian lain termasuk Kementerian Pertanian. Inilah beberapa hal yang sempat saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa urun rembuk, untuk bisa kita sharing, untuk bisa kita berdiskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan desa-desa kita di seluruh Indonesia tetap eksis di tengah-tengah dunia saat ini lagi menghadapi ancaman atau bahaya krisis pangan. Saya sangat yakin dengan semangat yang dimiliki oleh semua sobat Propak Tani di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ketahanan pangan kita bisa menjadi unggul dan bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat kita, terutama masyarakat di seluruh desa-desa kita se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.